Teman-teman, saat ini saya sedang berada di bahu sungai terpenting di wilayah Tatar Pasundan. Sungai ini memiliki luas daerah tangkapan hujan sebesar 387 km persegi dan panjang aliran utamanya adalah 120 km. Berhulu di Kabupaten Bogor dan bermuara sampai Jakarta, sungai ini otomatis menjadi bagian perwajahan penting bagi ibu kota Indonesia saat ini. Meskipun demikian, Ciliwung, begitu masyarakat daerah sini menyebutnya, tidaklah lepas dari kelumit permasalahan polusi air yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia maupun publik internasional. Sekitar 7.000 ton sampah setiap harinya dibuang oleh warga DKI Jakarta dan sekitarnya. Lantas bagaimanakah warga di sekitar Sungai Ciliwung merespon adanya permasalahan polusi air tersebut? Perkenankanlah saya Akbar Naldi selaku perwakilan Provinsi DKI Jakarta dalam Indonesian Youth Marine Debris Summit 2019 untuk memberikan penjelasan singkat mengenai hal tersebut. Ya, halo teman-teman semua. Sekarang aku sedang bersama dengan Pak Edi Kotamara selaku pengelola bank sampah dari RW 1 dan juga ini ya Pak, menjadi pemilik dari kerajinan plastik kayak gitu. Bisa dilihat di sini ada beberapa jumlah kerajinan plastik, ada tas dan juga ada taplak juga ya Pak, ada juga tempat tisu dan juga masih banyak yang lainnya gitu. Nah, di sini saya ingin bertanya Pak tentang sebenarnya program-program apa aja sih yang sudah Bapak dan juga keluarga lakukan terkait penanganan plastik di sini? Untuk sampah ya, bukan plastik aja tapi sampah ya. Ya, sampah kita pertama kita buat program biopori ya. Nah, terus yang kedua kita bentuk bank sampah. Nah, terus untuk memperkuat itu semua terus ada kelompok tani ya. Kelompok tani. Jadi pupuk-pupuk yang kita buat itu kita salurkan ke pertanian. Nah, tadi kan berarti sudah banyak keberhasilannya Pak. Nah, kira-kira ada nggak sih program yang masih belum terlaksana kayak gitu yang Bapak ingin banget laksanakan sekarang? Ya, terutama sekarang kita masalah fasilitas ya. Nah, karena kita kan mengelola sampah ini kan perlu tempat ya. Nah, sampah ini kan bentuknya volumenya besar, ya nilainya sedikit kan. Nah, itu ya berarti butuh tempat ya. Nah, kita lihat tempat yang sekarang masih repotan. Kemudian kita masih kan jadi di rumah seperti ini kan. Nah, jadi masih perlu kalau ada tempat khusus gitu yang mungkin bisa ada akses kendaraan yang bisa gampang gitu kan, mudah seperti truk atau apa untuk mengambil barang itu kan lebih enak gitu. Pertanyaan terakhir Pak, kira-kira ada nggak sih harapan untuk pemuda seperti saya ini dalam permasalahan sampah? Ya kalau bisa sih jadi penggerak, jadi apa istilahnya yang memotori ya untuk istilahnya masalah mengatasi sampah, karena khususnya di DKI ini kan sampah menjadi betul-betul masalah kan ya. Iya. Yang memang belum. Berapa ribu Pak tadi? Dari 7.000 ton. Nah, itu kelihatannya di samping di sana juga udah kejenuhan untuk menerima kan. Di Bantar Gebang itu, nah kita sekarang masih bingung lagi gimana cara pengelolaan untuk mengurangi sampah ini kan gitu kan. Di dalam menjalankan konsep itu kita ada buat beberapa program. Contohnya Sekolah Sungai Ciliwung salah satunya. Ada beberapa program. Yang pertama kita buat Sekolah Sungai Ciliwung, kemudian yang kedua kita buat program untuk Green Camp. Jadi anak-anak bisa ngecamp di pinggir kali. Kemudian kita juga buat konsep ekoriparian. Ekoriparian itu taman tepi sungai. Kemudian kita juga buat konsep program kampung iklim, Proklim. Kita pengembangan teknologi kita sendiri, bagaimana meningkatkan misalnya daya dukung untuk kegiatan di lapangan. Nah, kemudian setelah kita mencapai target-target tertentu ya, misalnya kita dapat penghargaan gitu kan, yang sebetulnya juga bukan tujuan. Nah, ini baru swasta masuk gitu. Lalu kalau CSR mereka kita bentuklah bangunan-bangunan yang memang disumbang oleh beberapa CSR untuk kegiatan kita di lapangan. Jadi kayak gini misalnya saung yang di Carrefour di tanah juga, yang di Toko Cawang itu juga sama dibangunkan oleh CSR. Berarti sumber pendanaan utama dari operasional Mataici adalah dari swadaya mencari sendiri. Yang pertama
itu di sini udah diadakan adanya bank sampah. Jadi itu pertamanya yang dipilah-pilah sampah itu, jadi nggak membuang sembarangan, dan juga udah ada yang narik sampah gitu. Jadi tadinya kan sampah dibakar, dan sekarang enggak, jadi kita ada yang narik sampahnya. Setiap minggunya itu ada, bisa 2 kali itu narik sampah untuk menjaga kebersihannya juga. Dan juga memang udah diadakan juga kerja bakti setiap minggunya untuk kebersihan lingkungan. Kira-kira selain program tadi yang tanaman dan juga pengen memperbaiki pengelolaan limbah ya, berarti ada nggak sih yang lain? Bagaimana dengan permasalahan koordinasi antara, saya dengar di sini ada juga LSM. Iya itu maksud saya itu memang selama ini kurang koordinasi antara pengamat Ciliwung sama pengurus tempat. Akhirnya kalau kurang koordinasi kan tahu-tahu ada tamu dari mana, pengurus setempat bingung, maksudnya wah ini ada wali kota datang, ada gubernur datang, koordinasinya kurang kan, kita yang sebagai pengurus lapakan. Dari wawancara singkat yang telah berhasil saya lakukan dengan sejumlah pihak penting dari konservasi Sungai Ciliwung, kita mampu menyimpulkan bahwa pada akhirnya koordinasi antar aktor merupakan kunci utama dari keberhasilan pembangunan Sungai Ciliwung agar terbebas dari masalah polusi air. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.